bacaan kita halaman 10 7 baris dari atas. Wayuhim langsung pindah baris. Kitab kontrol boys. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhyihimullahu ta'ala ba'da fanaihim bi'i'adati arwahihim ila ajsadihim. Qala ta'ala kadzalika yuhyillahul mauta wa yakunul ihya'u binafkhatil ba'si ba'da intihaiya. Binafkhatis sokki wa yuhihim Allah Ta'ala wa yuhihim, dan menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati Allah Ta'ala. Lalu Allah hidupkan kembali, Allah akan hidupkan kembali, Allah Ta'ala akan hidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati ba'da fanaihim, setelah hancurnya mereka, bi'i'adati arwahihim, dengan Allah kembalikan ruh-ruhnya kepada mereka, ila ajsadihim, ke tubuh-tubuh mereka, jasad-jasad mereka. Nanti akan dikembalikan lagi itu semuanya yang sudah mungkin jutaan tahun, ribuan tahun, dan seterusnya. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah yuhyillahu, Allah menghidupkan al-mauta, semua yang sudah mati, wa yakunu, dan terjadi al-ihya'u, menghidupkan yang sudah mati itu, binafkhatil ba'si, dengan tiupan kebangkitan, ba'da apa sih itu? Ba'da imatatihim, setelah dimatikannya mereka, binafkhatis sokki, dengan tiupan kematian. Jadi malaikat Israfil itu 2 kali meniupkan sangkakala. Dalam riwayat yang paling masyhur 2 kali. Tiupan pertama itu menghancurkan alam semesta dan semuanya mati, ya, makhluk di langit, makhluk di bumi, semuanya mati, kecuali ada beberapa yang tidak dimatikan. Setelah itu nanti ada tiupan kedua. Di tiupan kedua yang sudah mati dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Wa bainan nafkhataini, dan di antara 2 tiupan, tiupan pertama dan tiupan yang kedua, arba'una sanatan, jaraknya 40 tahun. Dari tiupan pertama, tiupan menghancurkan alam semesta, dilanjut ke tiupan yang kedua, itu 40 tahun. Jadi malaikat Israfil bertugas cuma 2 kali. Dari mulai diciptakan sampai sekarang belum bertugas. Taat aja itu. Lagi nunggu komando, kapan disuruhnya. Terus sangkakala udah ada di bibirnya, dia udah nunduk kayak begini, kapan diperintahkan itu. Dan alhamdulillah nggak pernah dicoba-coba, tes. Hancur alam semesta. Tiupan pertama menghancurkan alam semesta nih. Tiupan kedua nanti dibangkitkan lagi. Tiupan kedua itu malaikat Israfil dibangkitkan lagi, disuruh meniup kembali yang kedua. Yang kedua berbeda, menghidupkan, membangkitkan.
jaraknya 40 tahun. Selama 40 tahun alam semesta ini kosong, tiada kehidupan kecuali Allah. Sehingga kata Allah, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan pada saat ini, milik siapa kekuasaan, gak ada jawaban. Ya, kalau sekarang orang ngaku punya kuasa, ini ngaku sebagai raja, tapi nanti saatnya tidak ada lagi yang menjawab saya yang punya kuasa, saya raja, enggak. Itu cuma Allah, tidak ada yang lain. Selama 40 tahun itu kosong alam semesta. Makanya Allah itu Maliki Yaumiddin. Allah adalah raja di hari kebangkitan. Allah adalah raja pada hari kiamat. Nggak ada lagi tinggal ngaku raja. Allah adalah pemilik tunggal alam semesta ini, ya, termasuk kita. Nggak ada lagi tinggal ngaku tuh. Nah di situ benar-benar la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan Engkau. Antaknya nggak ada lagi anta-anta yang lain kecuali Allah. Nggak ada lagi huwa yang lain. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan melainkan Dia. Nggak ada lagi dia yang lain. Kalau sekarang masih ada dia. Nanti tidak ada lagi la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Aku cuma satu-satunya Allah. Karena yang lain tidak ada. Tuh. Sekarang mah ada yang mengatakan ono Tuhan, ini Tuhan, macam-macam kan. Jadi jaraknya 40 tahun. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa nufi'a fisuri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Wa nufi'a, dan ditiupkan fisuri, ditiupkan sangkakala. Yang pertama nih, tiupan pertama nih. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Maka matilah seluruh penduduk yang ada di langit, wa man fil ardh, dan seluruh penduduk yang ada di bumi. Malaikat yang jumlahnya tidak terhingga, semuanya mati. Bagaimana dahsyatnya itu kiamat, bagaimana luar biasanya itu tiupan sangkakala yang pertama. Ada nggak bencana yang kayak begitu tuh? Bukan sekedar bumi doang, langit semuanya hancur, penduduk langit semuanya mati, apalagi penduduk bumi mati semuanya karena tiupan sangkakala. Ilaman Allah, kecuali man, makhluk-makhluk, orang-orang, maksudnya Allah yang Allah kehendaki. Jadi tinggal beberapa malaikat yang tiupan sangkakala pertama itu tidak dimatikan. Di antaranya adalah malaikat Israfil itu sendiri, ya, malaikat Israfil, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail itu belum dimatikan, ya. Dan malaikat Hamalatul Arsy itu tidak dimatikan, ya. Di belakangan matinya, ya. Jadi macam-macam versinya. Ada yang mengatakan karena perintah Allah, matilah kalian semua, mati belakangan. Hanya ini illa man sya Allah, kecuali malaikat-malaikat yang Allah kehendaki. Nanti pertama dibangkitkan juga malaikat Israfil lagi setelah 40 tahun. Yang pertama dibangkitkan oleh Allah langsung adalah malaikat Israfil lagi. Malaikat Israfil, bangun, ente tugas lagi. Yang lain belum pada bangun. Tiupan yang kedua, begitu tiupan yang kedua, bangkit semua yang telah mati. Nanti yang pertama bangkit adalah malaikat Jibril, kemudian langsung menjumpai Nabi kita. Makanya syumanu fihi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala selanjutnya, yang berikutnya, maksudnya yang kedua. Jadi tiupan sangkakala pertama menghancurkan alam semesta, tiupan sangkakala yang kedua setelah 40 tahun ini menghidupkan yang sudah dimatikan. Faidahum
Maka tiba-tiba mereka semua kiamun, semuanya bangun, semuanya bangkit. Yang juruna, mereka semua menunggu, mereka semua menanti, ya. Semuanya mereka menunggu apa? Menunggu hasilnya, ya, menunggu hasil dari perbuatannya, amalnya, nunggu hisab. Ba'da ihya'ihim, setelah Allah hidupkan mereka, setelah hidup mereka, yasukuhum, malaikat ini mengarahkan mereka. Yasuku artinya menggiring, maksudnya mengarahkan mereka. Setelah mereka dibangkitkan dari alam kubur, semua itu selama 1000 tahun itu. Begitu dibangkitkan, mereka berdiri di sisi kuburannya selama 1000 tahun. Nggak tahu harus bagaimana. Itu. Udah. Setelah 1000 tahun, baru yasukuhum hufatan, mereka diarahkan. Malaikat itu diperintahkan agar mengarahkan mereka hufatan, dalam keadaan tidak beralas kaki, nyeker, ya, urotan, dalam keadaan tidak berbusana, salai pun, ya, telanjang, dalam keadaan bugil, gurlan, dalam keadaan tidak bersunat semuanya. Yang tadinya bersunat kembali lagi. Jadi nanti kuluk-kuluknya dibalikin lagi. Semuanya dalam keadaan tidak bersunat. Digiring dalam keadaan polos, nggak punya apa-apa. Ya, tidak beralas kaki, nggak pakai sepatu, sendal juga enggak, ya, enggak ada busana, dan dalam keadaan kulub semuanya. Tim malaikat yang mengarahkan tuh, dibantu dengan api. Semua tiba-tiba berjalan aja menuju padang mahsyar. Kemana tuh diarahkannya? Ila ardil mahsyar, ke tanah mahsyar. Biasa kita terjemahkan ke padang mahsyar. Digiring semuanya ke padang mahsyar. Padang mahsyar adalah aradi baido, tanah yang berwarna putih. La turo pihak, tidak dilihat pihak pada tanah itu di padang mahsyar, iwajan wala amta, tidak ada, ya, tidak terlihat apa? Tidak terlihat tempat yang rendah, tidak terlihat tempat yang tinggi, semuanya rata semuanya. Enggak bergelombang kayak begini kan. Ada tempat yang tinggi, ada lembahnya, dan seterusnya kayak kita begini. Nanti rata total, mulus tempatnya. Tuh. Enggak bergelombang. Wa yahsiruhum, Allah kumpulkan semua makhluk. Ayya jama'uhum, Allah kumpulkan, Allah himpun mereka lil urdi wal hisabi, untuk diperlihatkan tuh catatan amalnya, dan juga dikumpulkan untuk dihisab. Proses hisab itu perhitungan. Nanti seluruh amal-amal itu akan diperhitungkan, dari yang gede sampai sekecil-kecilnya, begitu detail hitungannya nanti. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, pada hari itu Allah kumpulkan kalian, liyaumil jam'i, pada hari dihimpunkan semuanya. Kalau nanti kumpul dalam satu tempat yang sama semuanya, ini kita tuh, semuanya dari manusia pertama sampai manusia terakhir, bahkan seluruh makhluk dikumpulkan di tempat yang sama, namanya padang mahsyar, untuk menjalankan pengadilan Allah. Setelah dikumpulkan apa? Wa yuhasibuhum, dan Allah akan hisab mereka semuanya. Semuanya akan dihisab. Bahkan binatang-binatang pun akan dihisab. Cuma binatang begitu kelar udah damai, kemudian jadi tanah. Diceritakan di dalam hadis, ada kambing yang pernah menanduk,
berapa kali nanduknya, ada tuh data-datanya semuanya, tanduk lagi ya sesuai apa yang dilakukan waktu dulu di dunia, ditanduk, kemudian setelah itu damai, saling memaafkan tuh ya, binatang-binatang semuanya. Kemudian kata Allah, jadilah kalian tanah gitu. Begitu melihat itu orang-orang kafir pengen mereka juga jadi tanah. Ya laitani kuntu turaba, ya Tuhan ingin sekali saya jadi tanah aja dah gitu. Tapi udah gak mungkin, dia tahu. Kalau Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa kafa bina hasibin, cukuplah kami ya sebagai penghisab, cukup. Nanti Allah yang akan menghisab ini semua. Kalau sekarang menghisab sedemikian banyak butuh bantuan banyak orang ya, tapi enggak, cukuplah Allah akan menghisab mereka. Faminhum, maka sebagian orang ada mayyuhasabu hisaban sadida, ada orang-orang yang dihisab dengan hisaban yang berat, prosesnya panjang, lama, rumit. Ada yang begitu beratnya itu. Ala ru'usil ashad li fadihatihi, di hadapan banyak saksi itu. Wah, saksinya banyak. Bukan sekedar malaikat saja saksinya, semua akan jadi saksi. Semuanya. Di pengadilan Allah saksinya demikian banyak. Termasuk kita ngaji begini nih, semuanya akan jadi saksi nih. Ini akan ditayangkan apa ini ya, tuh. Semuanya akan jadi saksi, termasuk ya pepohonan, tanah yang kita langkahi akan jadi saksi semuanya. Saksinya akan banyak, nggak bisa mengelak nggak. Lipadihi hatihi, untuk mempermalukannya. Karena kan kalau saksi banyak mah nggak bisa mengelak. Bahkan tubuhnya pun akan menjadi saksi. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang siksa apa namanya? Yang hisabannya berat itu siapa? Wa huwa man yu'ta, dialah orang yang diberikan fi jalikal yaumi, pada hari itu diberikan kitab amalihi, buku catatan amal perbuatannya, allati katabatul malaikatu, yang telah mencatat akan buku amalannya, al malaikatul hafadzatu, malaikat-malaikat yang terjaga, malaikat yang amanah, mencatat semua amalan perbuatan kita ya. Catat ayyama hayati, sepanjang hidupnya, dari mulai lahir sampai mati, itu kisah kita ada di buku itu. Dari mulai lahir sampai mati dicatat semuanya, rapi ya. Rekamannya bukan bagian luar doang kayak kita memvideokan kayak gini nih, bagian luar doang kan yang bisa di-shoot, bagian dalamnya enggak. Tapi nanti video dari Allah beda lagi, bagian dalamnya, niatnya segala macam akan ketahuan ya, itu ada nilai-nilainya semuanya gitu. Min wara'i juhrihi, ini kalau orang-orang yang dapat hisab yang berat, menerima buku catatan amalnya, min wara'i juhrihi, dari balik punggungnya. Siapa? Wa huwa al-kafiru awil munafiku, yang menerima buku catatan amal dari balik punggung adalah orang kafir yang tidak beriman dan orang munafik. Orang munafik sebetulnya lebih berat dibanding orang kafir. Orang kafir jelas, orang beriman jelas. Orang munafik orang yang abu-abu ya. Tuh serigala berbulu domba gitu. Mulutnya mengatakan beriman, tapi hatinya membenci. Ya banyak orang-orang munafik kayak gitu
Berat kalau menghadapi orang munafik. Fatamula yubnahu ila unukihi, maka diborgol yubnahu tangan kanannya ila unukihi, ke lehernya, ya. Watu ja'alu, dan dijadikan yusrahu tangan kirinya, waro'a jorihi, di balik punggungnya. Jadi orang kafir itu tangan kanannya nanti dibelenggu ke bagian leher, sementara tangan kirinya itu ada di belakang punggungnya. Fayaudu biha, lalu ia mengambil biha dengan tangan kirinya kita bau buku catatan amalnya. Jadi nanti ada yang menerima buku catatan amal melalui tangan kanan, ada yang menerima buku catatan amal melalui tangan kiri, ada yang menerima buku catatan amal melalui balik punggungnya. Semuanya akan otomatis saja tuh. Yang menerima buku catatan amal dari tangan kanannya aman, masuk surga tanpa harus masuk neraka dulu. Yang menerima buku catatan amal dari tangan kiri, ini berbahaya ini, ya, berbahaya. Dia akan masuk neraka dulu, baru nanti akan masuk surga. Yang menerima buku catatan amal dari balik punggungnya itu mah abadi di neraka, ya. Jadi 3 tuh kayak gitu. Di selama proses hisab semuanya udah tahu, ya udah tahu bahwa dia akan kemana. Nanti ketika ditimbang ketahuan tuh, ketika berat buku catatan amal kebajikannya, dia tahu masuk surga tanpa harus masuk neraka dulu. Yang berat buku keburukannya, dia akan tahu akan masuk neraka dulu. Udah tahu. Ketika melintas sirat udah tahu. Nah, ketika dia melintas sirat aman, berarti dia enggak masuk neraka dulu, ya. Dia juga akan tahu apakah dia termasuk orang yang pertama yang diangkat dari neraka lalu dimasukkan ke surga, atau yang belakangan. Begitu ada yang melintas baru juga melangkah, satu langkah langsung pelanting jatuh. Ini orang paling belakangan, diangkat dari neraka dimasukkan ke surga. Ada tinggal selangkah lagi jatuh. Nanti orang paling dulu yang diangkat. Dari situ udah tahu semuanya. Wa minhum, sebagian mereka, man la yuhasibuhullah, sebagian mereka ada yang tidak dihisab itu orang oleh Allah Ta'ala, yang tidak dihisab, tidak menghisab Allah ala yadi ahadin minal malaikati, melalui tangan seorang pun dari malaikat. Nanti ada orang-orang yang dihisabnya tidak melalui malaikat, tapi Allah langsung yang menghisabnya. Wala ghairihim, dan tidak juga selain malaikat. Kenapa? Sitron ala jalikal muhasabi, karena menutupi, ya, ala jalikal muhasabi, orang yang dihisab tadi. Wa inna ma yuhasibuhu al-maula, hanya saja yang menghisabnya langsung Allah, bainahu, antara Allah, wa bainahu, dan antara orang itu. Wa yuradu, diperlihatkan amaluhu, diperlihatkan amal-amalannya alaihi, atas orang itu, biayakula lahu, bahwa Allah mengatakan lahu kepada orang itu, hadihi af'aluka, inilah perbuatan-perbuatan kamu, allati fa'altaha fi dari dunia, yang telah kamu perbuat di dunia. Wasatar Tuhan, dan aku tutupi amal-amal buruk kamu, alaika, atas kamu, demi kamu. Ya, wasatar Tuhan alaika berarti amal buruk. Wal yauma, pada hari ini, aghfiruha, aku maafkan semua perbuatan-perbuatan buruk kamu. Wahwa, orang ini, man adalah orang-orang
yu'to fi dzalikal yaumi, yang diberikan pada hari itu kitab amalihi, buku catatan amalnya, min amamihi, dari bagian depannya. Nanti ada orang-orang khusus, gak usah malaikat yang nanganin ya, agar malaikat juga gak tahu keburukan-keburukannya. Malaikat aja gak nanganin tuh, tapi langsung Allah. Kata Allah, inilah perbuatan-perbuatan kamu, perbuatan maksiat kamu, dosa-dosa kamu. Tapi sengaja ya, perbuatan-perbuatan ini aku tutupin dari yang lain agar kamu gak malu. Aku sudah ampunin segala dosa-dosa kamu. Tuh nanti ada orang kayak gitu ya, dulunya bisa jadi dia pendosa, maksiat, kemudian taubatan nasuha, dia menjadi orang yang taat, tobat ya. Nggak diperlihatkan tuh dosanya, dikasih tahu nih dosa-dosa kamu nih, maksiat kamu. Tapi malaikat juga biarin kita tahu, cuma antara aku dan kamu aja gitu ya. Sekarang sudah aku ampuni. Jadi ada yang kayak gitu ya. Kita ini punya dosa semua nih, mudah-mudahan termasuk dosa kita yang ditutupin. Nanti ada yang diperlihatkan di hadapan orang banyak tuh, dipermalukan. Jadi orang yang menerima buku catatan dari depan khusus tuh nanti, bahwa al-mu'minul muti'u, yaitu adalah orang mukmin yang taat ya. Wa kutibal amalu ju'ilat ba'da mauti sohibiha, dicatat tuh amalan-amalan waktu tubul amal, buku-buku catatan amal-amal kita semua nih, ju'ilat ba'da mauti sohibiha, akan dijadikan setelah kematian pemiliknya. Nanti kita punya raport semua nih ya, kita ada raportnya. Nah setelah mati, buku catatan amal itu di mana disimpannya? Fi khazanatin tahtal arsy, khazanah di satu tempat khusus di bawah arasy. Faidakanu fil mauqifi ba'asallahu rihan patutiruha takulu sahibatin taltasiku di unuki sahibiha. Ini nanti begitu orang meninggal semua, buku catatan amalnya disimpan di satu tempat khusus di bawah aras. Nanti itu buku catatan amal itu udah ya, perbuatan kita terekam semua sejak kita lahir sampai kita mati, siapapun ya, kayak begitu ditaruh, disimpan. Nah nanti kita lanjutin besok ya, setelah nanti di hari kiamat bagaimana buku catatan amal itu ya. Nanti kita baca dari Pak Ijakanu bil mauqifi ba'asallahu rihan, dari situ bacanya. Ini sesuatu yang bakal kita alami ya. Percaya tidak percaya, orang tetap akan mengalami ini. Allah a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Ya, kita baca banyak sekali, ada yang kurang sehat segala macam, kita doain mudah-mudahan Allah akan penyakit. Ustaz Mirin istri udah sehat? Belum? Mendingan ya, kemarin nggak datang karena istrinya biasa di sini. Pokoknya semua yang kurang sehat kita doain, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fa'na bima 'allamtana waj'alna 'ala yanfa'una rabbi fa'ina fa'alana wa qarabatil lana fi dinina rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.